Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Ustaz Abdul Hamid, yang kami hormati Pamanda Kiai Thohir, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka pada malam hari ini. Banyak sebenarnya keuntungan kita datang pada malam hari ini. Pertama, kita bisa saling bersilaturahmi, saling menatap wajah kita, saling tersenyum di antara kita, berjabatan tangan di antara kita. Senyuman itu adalah sedekah. Kalau kita senyum kepada teman yang lain itu sedekah, melebihi sedekah gunung emas yang diberikan tanpa senyuman. Yang kedua, kita berjabat tangan. Ketika berjabat tangan itu, maka runtuhlah semua dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu runtuh bersamaan dengan tangan kita melepas tangan yang lain. Itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang hormati, yaitu ketika kita hadir pada majelis dzikir semacam ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam teks yang berbeda, itu menyebutkan bahwa Allah ini memiliki sekumpulan malaikat yang tugasnya untuk memata-matai apa yang terjadi di bumi. Suatu saat malaikat itu melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia menyaksikan ada sekelompok orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah kemudian dalam dialog yang panjang kemudian menyebutkan, baiklah kalau gitu, ampuni semua dosa orang yang hadir di situ dan kabulkan semua doa-doanya yang diharapkan padaku. Itu kata Allah. Kemudian seorang malaikat berkata, tapi Tuhan, ya Allah, beda orang sengereng ikan ton namanya kudu juk toju tak minta maca tak panapa kata Rasulullah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata jawaban Allah, la yusqa jalisuhu, termasuk orang yang toju dekat toy sepora juga. Saya tak abirit napa tak maca panapa, saya sepora juga. Karena kata Rasulullah apa? Karena itu termasuk duduk-duduk kita dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan duduk-duduk yang mulia. Jadi kita ini sebenarnya kalau ada maulid, ada apa dan sebagainya, selayaknya kita ini mengejar pertemuan-pertemuan seperti itu. Selain arisan, kalau arisan jangan dia datang. Arisan saja datang, tapi kalau karena kecuali tapi kalau seperti syarat seperti ini yang terbuka untuk umum seperti maulid Nabi dan lain sebagainya, itu kita selayaknya hadir. Kata Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan, kalau seseorang itu memiliki hajat atau seorang itu sakit pengen sembuh, datanglah ke majelis-majelis seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kata Kiai Hadi dalam sebuah ceramahnya waktu Khalq Ahmad Husairi di Pasuruan menyebutkan, kalau orang ingin dikabulkan hajatnya, dia mengutip pendapat Kiai Hamid, yaitu ya suruh datang sholat berjamaah. Berjamaah itu apa? Antara lain berjamaah itu yaitu ngumpul-ngumpul seperti ini. Jadi silaturahmi itu sangat banyak manfaatnya, yang tidak hanya memiliki pahala, tapi juga memiliki dampak sosial yang baik. Kita bisa sehat, tidak stres dan sebagainya. Ini gara-gara COVID-19 ini orang tidak bisa saling bertemu. Saya tuh stres tidak bisa ketemu 3 bulan. Yang dilihat hanya istri, anak melulu, tidak bisa ketemu orang. Stres. Tapi baru ya kalau istrinya masih positif bisa punya anak lagi. Tapi sudah negatif ya ya nelongso saja ya. Nih persoalan kedua nih, kalau COVID lain nih, COVID-20. Jadi itulah manfaatnya ketika kita bisa keluar rasanya. Itu saya lihat di televisi, itu orang-orang yang sudah diizinkan untuk bisa keluar, wah seperti lebaran.
Karena lebaran kemarin tidak bisa kemana-mana. Oke, kadima tak bisa kata kadima di sholat id compo. Oke, khutbah TV, berarti imam TV, berarti imam TV. Oke, nah, ini kan memang unik. Ini baru kali ini terjadi, kan? Ini baru kali ini terjadi. Masjidil Haram sepi, Masjid Istiqlal libur. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara COVID-19 ini. Nah, setelah kita boleh keluar, seperti saya baru bisa keluar seperti sekarang ini, alhamdulillah rasanya senang melihat Pak Hamid cerah, melihat Nasir cerah, rasanya senang kita, bahagia rasanya. Nah, jadi ini namanya hikmah. Jadi kita bisa sehat itu karena kita bertemu dengan orang lain. Dan sebenarnya kalau orang sakit itu jangan dikumpulin dengan orang sakit, jangan sakit. Iya, orang sakit masuk rumah sakit sebenarnya semakin tambah sakit. Ada soalnya Pak, orang sehat itu punya aura. Orang sehat punya aura, punya. Karena itu kalau orang sakit, karena itu kenapa orang sakit itu supaya dijenguk orang yang sembuh, orang sehat, bukan dijenguk orang yang sakit. Kalau sembuh orang sakit tambah sakit. Orang sakit harus dijenguk karena apa? Aura orang yang sembuh itu mempengaruhi kesehatan. Baik sekalian yang kami hormati, kita alhamdulillah yang manfaat yang lain kita membaca Asma Ahli Badar, Asma Ahli Badar. Ya. Di dunia ini kitab yang paling banyak dibaca itu pertama adalah Al-Quran, ya, otomatis. Ya. Kedua apa? Yang kedua itu Dalailul Khairat. Yang paling banyak dibaca itu Dalailul Khairat. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu kitab-kitab manaqib. Ya, kitab manaqib. Ada kitab manaqib yang resmi, ada kitab manaqib yang tidak resmi. Manaqib yang resmi itu adalah manaqib yang biasanya itu ditulis secara umum, secara ilmiah. Nah, ada manaqib yang tidak resmi, itu ada ditulis singkat tapi memiliki makna-makna sastra. Nah, kayak tadi itu yang ditulis oleh Imam Sanusi. Imam Sanusi itu hidup sekitar 700 tahun yang lalu. 700 tahun lalu, ya, seorang sayyid dari keturunan Sayyidina Hasan yang kita baca tadi itu, karangan itu sudah umur 700 tahun. Itu termasuk yang banyak dibaca orang tentang Asma Ahli Badar, nama-nama Ahli Badar, ya, nama Ahli Badar. Rasulullah menganjurkan untuk menyebut orang, ya, dzikrul anbiya, dzikrul sholihin, dzikrul sholihin, dzikrul sholihin. Intinya kalau kita menyebut nama-nama Nabi itu termasuk mendapatkan ampunan, rahmah, ya, rahmah, ya. Tapi kalau kita menyebut orang-orang saleh itu kafarat. Jadi dosa-dosa itu diampuni dengan kita menyebut nama-nama orang-orang saleh itu. Jadi perlu disebut orang-orang saleh karena menyebut nama-nama orang saleh itu memiliki, yaitu tadi aura, ya, aura, nama-nama itu punya aura, ya. Baik sekalian, di antara nama-nama yang ada dari 313 nama itu, ya, ada nama Muhammad itu hanya Nabi Rasulullah SAW, ya. Jadi ada nama Muhammad dan Ahmad. Ahmad tidak ada dalam nama 313 itu. Memang zaman Nabi itu tidak ada nama Nabi Muhammad. Muhammad, ya. Ada beberapa nama kalau menurut seorang ahli sejarah. Ada di zaman jahiliyah itu nama Muhammad itu ada yang nyebut 15, ada yang nyebut 20, ya. Tapi Qodiyat menyebut ada 7. Tapi kemudian yang masuk dalam masa Islam ada 3, ya. Di antaranya itu adalah seorang bernama Muhammad, itu kakeknya seorang penyair namanya Farazdak, kakek Farazdak. Nama-nama itu muncul. Mengapa nama-nama muncul? Karena pernah bocor bahwa nanti di akhir zaman itu ada nabi namanya Muhammad. Jadi orang-orang jahiliyah memiliki anaknya dikasih nama Muhammad. Tapi orang nama-nama Ahmad itu kemudian hilang begitu saja karena untuk menampilkan Nabi Muhammad SAW. Dari Muhammad itu, nama Muhammad itu diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib berdasarkan mimpi.
Jadi nama Ahmad itu adalah nama tidak populer di Arabia, tapi menjadi nama kenabian. Begitu juga nama Ahmad. Nama Ahmad itu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, aku diberi nama Muhammad, Ahmad, dan seterusnya. Ada 212 kalau tidak salah, atau 221 nama Nabi Muhammad SAW. Jadi nama Ahmad dan Muhammad ini ada nama spesial. Nah, jadi dari 13 itu nama Ahmad tidak ada, tapi Muhammad itu hanya Rasulullah SAW yang ada nama, tidak ada nama Muhammad yang lain. Tapi setelah itu kemudian bermunculan nama-nama Muhammad sebanyak-banyaknya, ya, termasuk nama seorang tokoh Muhammad Al-Fatih, seorang khalifah di Mesir, itu namanya Muhammad Rasulullah, ya. 201 nama Nabi Muhammad SAW. Baru sekali yang hormati, artinya apa? Artinya itu ketika kita menyebut Asma Ahli Badar ini, Asma Ahli Badar ini adalah seorang yang sangat istimewa, yang seolah-olah seandainya mereka menjadi pencoleng itu sudah dijamin surganya. Itu Asma Ahli Badar ini. Jadi silahkan, tapi ini orang-orang betul-betul orang-orang pilihan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekali-kali itu nonton film The Message, ya, atau Ar-Risalah, digambarkan di situ bagaimana perang Badar. Ada perbedaan antara kaum tentara Islam dengan tentara kafir Quraisy. Tentara Islam itu latinga lating todi edepor, sarang pegang pedang dan sebagainya. Tentara Islam itu bukan tentara profesional, hanya orang-orang kata kaki berdasar apa? Ingat Pak Halim, Haji Halim yang dagang bakso terpaksa harus perang dan sebagainya. Berdasar nama kati Ustadz Hamid guru harus perang dan sebagainya. Seperti itu dulu tentara Islam. Jadi harus berjalan. Saya pernah datang ke Badar itu, pernah melewati Badar itu. Rasulullah itu berjalan untuk sampai Badar itu menempuh perjalanan sekitar lebih 200 km, jauh sekali. Saya naik bis itu sampai bosan, apalagi Rasulullah berjalan dan membawa kuda dan sebagainya untuk bekal-bekal makanan dan sebagainya untuk berperang. Kemudian sampai di Badar bertemu dengan pasukan Quraisy, dan itu strategi Rasulullah menguasai sumur-sumur di Badar itu untuk bisa mereka menguasai logistik perperangan pada saat itu. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi kalau perang Badar itu menang, itu adalah tidak ada lain adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Tentaranya hanya 13 melawan 1000 orang tentara profesional. Jadi menawi okor gak dinto antara Hansip melawan Kopassus. Kisah tak kalah si melawan Kopassus. Hansip melawan Kopassus benih bandingnya, tapi bisa menang. Subhanallah, bisa menang Hansip Pak. Kopassus tinggal langgang kalah. Nah, itu karena apa? Karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah menurunkan malaikat-malaikat untuk membantu pasukan-pasukan Badar. Karena itu Rasulullah menyebutkan perang Badar ini sebagai perang yang paling berat, paling berat. Tapi itu pun kata Rasulullah, oh kamu ini perang masih perang gampang ini. Kaget orang-orang. Perang melawan tentara profesional dinilai oleh Rasulullah sebagai perang kecil, kata Rasulullah. Apa perang yang paling besar? Kata para sahabat, perang melawan hawa nafsu. Wah, itu perang hawa nafsu. Perang melawan corona nih itu kecil. Perang hawa nafsu yang paling susah itu perang melawan hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi itulah mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat dengan sahabat ahli Badar, karena banyak cerita tentang keramat ahli Badar. Ada seseorang yang mendapatkan akan dibunuh. Kemudian dia bertawasul dengan sholat Badar, dengan membaca nama-nama asbab Badar. Disebut satu persatu asbab Badar itu, orang-orang itu. Tiba-tiba musuhnya bilang, katanya mereka diserbu oleh sekelompok orang berkuda. Nah, itu asal Badar dan sebagainya. Karena itu kenapa sholawat Badar itu sampai sekarang itu populer. Nah, sholawat Badar itu, ya. Sholawat Badar itu antara lain terilhami oleh As-Sanusi dalam menulis. Hanya kalau As-Sanusi itu menyebut satu persatu orang sahabat ahli Badar, kalau sholawat Badar itu dia menyebut secara umum, bi ahlil badri ya Allah. Nah, salatullah salamullah ala Toha Rasulullah, salatullah ala Yasin
Habibillah. Terus di situ selalu disebutkan doanya tawassalna bismillah dan sebagainya. Jadi sebenarnya salat Badar itu banyak doanya juga. Ya. Banyak orang juga menyebut bahwa salat Badar itu banyak juga faedahnya. Saya pernah bertemu dengan Dr. Abdul Qadir Al-Habsyi. Dr. Abdul Qadir Al-Habsyi ini seorang lulusan Mesir, ahli sejarah Mesir, kemudian mengajar di negara-negara Teluk. Pernah dialog ketika saya habis mantu itu, saya dipanggil ke rumahnya, diundang ke rumahnya karena membaca buku saya Souvenir itu dia tertarik, dia mengundang saya ke rumah. Habis sembahyang ngobrol-ngobrol dan sebagainya, terus saya menyebut tentang Kiai Ali Mansur, dia menyebut salat al-Badar, dia kaget. Oh iya, itu teks itu pernah saya baca di Timur Tengah. Jadi sampai di Timur Tengah. Jadi artinya kita sudah ekspor salawat Badar. Sudah kita ekspor salawat Badar ke Timur Tengah, kata murid beliau itu. Dia sempat merekam juga itu, dan beberapa orang juga pernah melihat di YouTube juga sudah mulai ada pembacaan salat Badar yang dibaca oleh orang-orang Eropa. Nah, itu bukan kebaikan pengarangnya di antara yang mempopulerkan itu Kiai Ali Mansur, tapi itu juga karena sahabat ahli Badar, nama ahli Badarnya itu ya. Dari tarekat-tarekat Sanusiyah dan sebagainya itu selalu menjadikan membaca asma ahli Badar itu sebagai wirid. Ya, dikit-dikit mereka. Karena itu kalau kita membahasakan seperti itu, insya Allah aman. Jangankan corona, Gunung Rawang aja tak akan meletup, mohon panjangan sering mawas asma ahli Badar. Sekelangkong sekali bisos, mudah-mudahan Allah beri manfaat pada pertemuan kita malam ini. Wafaqanallahu wa iyyakum ila thariqihil qayyim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.